Ya Rasul, hati saya sering banget gelisah, utang saya banyak, masalah ada di mana-mana, rezeki saya pas-pasan. Tolong ya Rasulullah, bagi buat saya satu amalan agar saya terbebas dari semua masalah-masalah dan problem saya. Apa Nabi Muhammad? Nabi nggak suruh kita ngamalin ini, betapa di gunung ini, puasa yang modelan kayak begini, enggak. Nabi cuma ngajarin satu doang Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Sallu alayya fa inna salata shifaun likulli da. Cukup untuk kalian banyakkan baca sholawat kepada saya, karena sesungguhnya sholawat tersebut obat dari berbagai macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat sholawat sama Nabi Muhammad semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bujang-bujang, remaja-remaja yang hatinya suka sumpek, gelisah, nggak usah pakai cari ketenangan buat hati kita dengan ngebuka aplikasi Lazada, aplikasi Shopee. Cukup kalau lagi sumpek, tangan kanan taruh di atas dada kiri, usap-usap sambil banyakin sholawat salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Allah bakal berikan ketenangan buat hati kita yang gundah. Amin, amin, amin. Yang rezekinya susah pas-pasan, nggak usah pakai bingung-bingung Pak, Bu. Sholat duha banyakin sholawat amin Nabi, minta dengan barokah kemuliaan sholawat salam sejahtera yang kalian panjatkan untuk Nabi, agar Allah buka rezeki kalian dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Amin ya Rabbal. Yang jomblo pengen dapat jodoh soleh solehah, banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kemuliaan sholawat Allah akan hadirkan jodoh untuk kalian dengan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala alaihi salatu wassalamu inna rajaba syahrullah wa sa'banu syahri wa ramadhana syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati, yang kita muliakan Fadilatul Ustadz Ulil Fuqaha, kemudian juga ketua DKM kita Fadilatul Ustadz Mistra Ali, kemudian yang menjadikan daripada asbab saya hadir di tempat ini yaitu Bapak M. Adi Kusuma, yaitu Bapak Hasbi, kemudian juga Fadilatul Ustadz Hidayat, Fadilatul Ustadz Kamaluddin, kemudian Bapak Bimas Pol kita Pak Mustafa Siregar, kemudian juga Fadilatul Ustadz Haji Asmat, Ustadz Haji Mafi, Ustadz Sarmin, Ustadz Haji Nasruddin, kemudian Ustadz Sumardinata, Bapak RT kita Bapak Nur Hasan, kemudian juga Bapak RT Ali Basar, kemudian orang tua kita Bapak Haji Basri, Bapak Mamat
Jemon dan semua para asatid, para tokoh masyarakat, para orang tua yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama semuanya kita angkat tangan, kita doain guru-guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini malam. Kita doain juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah, ini malam Allah ringanin dari setiap langkah-langkah kita dari rumah. Sama-sama kita bisa hadir, duduk kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini malam kita mengenang daripada peristiwa yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu peristiwa diperjalankannya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita minta mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita ini malam, dengan keagungan dari silaturahmi dan apa-apa yang kita baca, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah turunkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah semua doa, harapan dan juga cita-cita kita. Yang masih sekolah mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam sekolahnya, yang punya utang piutang biar dikasih rezeki buat bayar utangnya, yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya. Ini urusan jodoh aminnya semangat bener, diampunin dosa amin, mau-mau enggak, digobul hajat mau-mau enggak, giliran urusan jodoh aminnya kencang banget. Ada di sini yang jomblo? Ada enggak yang jomblo? Coba yang jomblo angkat tangan. Yang pacaran ada enggak yang pacaran? Yang punya pacar ada yang punya pacar? Yang punya pacar angkat tangannya. Kita doain yang punya pacar mudah-mudahan ini malam putus. Amin. 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 Amin dong. Kalau ngaku pacaran adalah gerbang untuk menuju perzinahan. Enggak ada yang halal buat pemuda-pemudi yang pacaran. Dari mulai chattingannya haram, teleponannya haram, apalagi sampai ketemuan. Makanya kadang-kadang saya bangga banget kalau ada pemuda-pemudi yang jomblo, dia memilih jomblo syar'i daripada punya pacar. Betul? Saya pengen hibur buat pemuda-pemudi yang jomblo. Enggak semua mendung turun hujan, betul? Enggak semua yang PDKT bisa jadian, benar? Enggak semua orang yang pacaran bisa sampai ke pelaminan, betul? Dan juga enggak semua orang-orang yang jomblo itu kesepian. Jomblo atau sendiri bersama Allah itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang punya pacar tapi mampu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang pacaran diluluhin laki-lakinya biar cepat ngelamar dihalalin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam kita ngerayain peristiwa dari perjalanan yang sangat mulia,
yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj yang mulia Nabi Muhammad SAW. Banyak banget pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Salah satunya, singkat cerita, ketika yang mulia Nabi SAW melakukan perjalanan Isra, tawajjuhin Nabi SAW lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diberangkatkannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, 123.000 nabi, 312 rasul, dan jutaan para malaikat-malaikatnya Allah. Mereka menyambut kedatangan yang mulia Nabi Muhammad dengan bergemuruh kepada yang mulia Nabi SAW, dengan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ta'ziman lihaqi, bentuk penghormatan para anbiya, mursalin, dan malaikat-malaikatnya Allah tentang hak yang Allah Ta'ala anugerahkan dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihi maji'un gadja. Keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah, keselamatan untuk engkau wahai kekasih Allah, selamat datang wahai makhluk yang telah ditunggu-tunggu, sungguh kehadiranmu telah datang. Para anbiya, mursalin, dan jutaan malaikat-malaikat Allah mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi melakukan perjalanan Mi'raj. Al-Mi'raj huwa qu'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil ulwah. Mi'raj, diangkatnya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam nembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh, malaikat-malaikat yang menjaga di setiap pintu-pintu langit, begitu mereka melihat Nabi Muhammad, mereka pun para malaikat-malaikat bergemuruh mengucapkan salam kepada yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihi maji'un gadja. Keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah, selamat datang wahai makhluk yang telah ditunggu-tunggu, sungguh kehadiranmu telah datang. Dan bahkan ketika yang mulia Nabi melanjutkan perjalanannya sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Al-Khaliq Allah Ta'ala, tidak ada percakapan yang diawali oleh Nabi kepada Allah dan Allah kepada Nabi kecuali mereka saling mengucapkan salam dengan kalimat at-tahiyatu sholawatu tayyibatun assalamu alayka ayyuhan nabiyyun wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pelajaran yang pertama di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, para anbiya, para mursalin, para malaikat-malaikat, dan bahkan Al-Khaliq Allah yang menciptakan Nabi mengajarkan kepada kita semuanya jangan pernah mengabaikan ucapan salam kepada Nabi Muhammad. Biasakan lisan kita mengucapkan salam sejahtera untuk Nabi Muhammad yang dikatakan dalam riwayat hadis yang sahih, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallaha alaiha ruhi hatta aroda alaiha salam. Enggak ada di antara umat saya yang ketika dia hidup di dunia lisannya mengucapkan salam kepada saya kecuali Allah akan mengembalikan ruh ke dalam jasad saya sampai saya menjawab salamnya orang tersebut. Makanya tadi alhamdulillah kita habis ngucapin salam sejahtera buat Nabi Muhammad, betul? Ya Nabi salam alaika ya Rasul, ya Habib salam alaika dhalawatullah. Ucapan salam sejahtera yang kita sampaikan buat Nabi Muhammad dijawab langsung oleh Nabi Muhammad. Jasad kita
ada di Bekasi, tapi langsung salam kita dijawab oleh Nabi dari Madinah Al-Munawwarah. Labbaika ya ummati, dijawab ucapan salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya rugi banget kalau ada umat Nabi yang lisannya dia berat buat diajakin ngucap salam amin Nabi Muhammad. Ngucap salam amin Nabi ini dahsyat banget kemanfaatannya. Salam adalah bagian dari seorang umat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang kan kita bingung deh. Ini akhir zaman, Ustadz, Kiai, Ame Habib dibenturin, aliran sesat dimunculin, dalam keadaan perpolitikan kita bingung dan lain sebagainya. Kadang-kadang nih kita sebagai orang awam bingung, nih akhir zaman amalan apa yang benar-benar paling layak kita amalin buat nyelamatin kita dunia sampai dengan akhirat. Nggak ada sebaik-baik amalan di akhir zaman yang paling afdol kecuali kita banyakin sholawat salam sejahtera untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Bu, Pak, zaman Nabi Muhammad, ja'a rojulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang satu orang ketemu ame Nabi. Ini orang dia pengen curhat ame Nabi saat Nabi lagi duduk bersama sahabat-sahabat yang lain. Gala, ini orang dia berkata, ya Rasulullah, God annani humum wa kathrati duyun. Ya Rasul, hati saya sering banget gelisah, utang saya banyak, masalah ada di mana-mana, rezeki saya pas-pasan. Tolong ya Rasulullah, bagi buat saya satu amalan agar saya terbebas dari semua masalah-masalah dan problem saya. Apa Nabi Muhammad? Nabi nggak suruh kita ngamalin ini, betapa di gunung ini, puasa yang modelan kayak begini, enggak. Nabi cuma ngajarin satu doang Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Sallu alayya fa inna salata shifaun likulli da. Cukup untuk kalian banyakkan baca sholawat kepada saya, karena sesungguhnya sholawat tersebut obat dari berbagai macam penyakit, hajat dunia, hajat akhirat. Lewat sholawat sama Nabi Muhammad semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bujang-bujang, remaja-remaja yang hatinya suka sumpek, gelisah, nggak usah pakai cari ketenangan buat hati kita dengan ngebuka aplikasi Lazada, aplikasi Shopee. Cukup kalau lagi sumpek, tangan kanan taruh di atas dada kiri, usap-usap sambil banyakin sholawat salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Allah bakal berikan ketenangan buat hati kita yang gundah. Amin, amin, amin. Yang rezekinya susah pas-pasan, nggak usah pakai bingung-bingung Pak, Bu. Sholat duha banyakin sholawat amin Nabi, minta dengan barokah kemuliaan sholawat salam sejahtera yang kalian panjatkan untuk Nabi, agar Allah buka rezeki kalian dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Amin ya Rabbal. Yang jomblo pengen dapat jodoh soleh solehah, banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kemuliaan sholawat Allah akan hadirkan jodoh untuk kalian dengan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Bu, Pak, saat saya punya istri hamil anak pertama, itu pas kandungan masuk 4 bulan, di USG sama dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Dulu saya kepengen banget punya anak laki-laki. Akhirnya apa? Saya setiap malam bacain saya punya istri perutnya sholawat sebanyak 33 kali. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan dengan barokah kemuliaan sholawat, kelamin yang ada di dalam perut istri saya, anaknya berubah jadi laki-laki. Akhirnya
kandungan istri masuk 9 bulan 10 hari, siap-siap untuk melahirkan. Dan sebelum melahirkan kembali dokter USG, saya punya anak. Dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anak pertamanya perempuan. Padahal saya kepengen laki-laki. Akhirnya karena saya yakin dengan sholawat yang saya baca, saya katakan kepada si dokter, enggak dok, calon anak pertama saya laki-laki. Perempuan Pak Habib, laki-laki, perempuan. Akhirnya saya kesal sama si dokter, saya bilang sekarang gini dah dok, kalau anak saya perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau anak saya laki-laki, saya yang akan minta sesuatu ke dokter. Wow, anak masih di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Akhirnya karena dokter yakin dengan alat USG-nya, dia bilang oke beb, kalau anak perempuan biarin, saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau laki-laki nggak apa-apa, biaya persalinan saya yang tanggung. Begitu salaman sama dokter, deal. Saya deg-degan. Ini urusannya cincin gua hilang nih. Sejam 2 jam saya tungguin, tahu-tahu ada suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Wah, wah, wah. Iya, wah, masa kukuruyuk. Akhirnya ketika anak pertama saya diangkat oleh dokter, dokter kaget, anak saya ada keongnya. Laki-laki. Dan berkah sholawat sama Nabi, seumur hidup saya baru itu main judi menang. Biaya persalinan anak pertama gratis, alhamdulillah. Kacau lo, main judi menang, alhamdulillah. Akhirnya begitu anak pertama saya 4 bulan, baru 4 bulan saya punya istri hamil lagi anak yang kedua. Saya bawa ke dokter, kembali di USG. Dokter begitu ngelihat saya dia kaget, ada apa Pak Habib? Istri saya hamil lagi dok. Terus saya mau periksa dan saya mau USG. Apa yang dikatakan oleh dokter? Beb, kalau mau periksa boleh di sini. Tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib nih anak laki-laki apa perempuan? Dokter sampai trauma bu. Berkah sholat, alhamdulillah anak pertama saya laki-laki, anak kedua saya perempuan. Yang pertama laki-laki, kulitnya gelap kayak saya. Yang kedua perempuan, kulitnya masih gelap kayak saya. Akhirnya begitu hamil anak ketiga, saya ingat sholawat sama Nabi Muhammad. Saya minta mudah-mudahan dengan barokah sholawat salam sejahtera buat Nabi, anak ketiga saya kulitnya bule. Tiap malam saya sholawatin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bule, bule, bule. Akhirnya begitu anak ketiga hamil, posisi saya baru kelar tawaf wada di Makkah Al-Mukarramah. Kelar tawaf, saya ngeliat ada kiriman, waktu itu masih pakai BlackBerry. Ada kiriman foto lewat BlackBerry, foto anak saya. Ngeliat saya buka, alhamdulillah anak ketiga lahir. Saya lihat foto anaknya, bule. Rambutnya merah, alis tebel, hidung mancung, bibir merah, kulit putih. Akhirnya saya pikir wah ini paling efek kamera. Kamera kan zaman now canggih-canggih, betul? Yang kulit kayak oncom tepak ngebul bisa glowing, bener nggak? Efek filter, ada yang modelan pakai apa blow on ya, yang merah-merah di pipi. Blast on, dicakap-cakap banget. Saya pikir wah ini paling efek kamera. Begitu saya pulang sampai Jakarta, saya tengoki, saya punya anak. Bener-bener Pak, Bu, Allah kasih kulit anak ketiga saya bener-bener bule. Rambut merah, alis hitam, hidung mancung, bibir merah, kulit putih. Begitu saya ngelihat anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri.
Ini anak gua apa bukan ya? Masya Allah, berkah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya jangan pernah tinggalin sholawat salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Diajarin sama para malaikat, para anbiya, para mursalin, dan bahkan al-khaliq Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Untuk kita banyakin baca sholawat salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin Habib. Tangannya diangkat, amin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli moja bi ahlil badri ya Allah dhaladallah ya Rasulullah wa ya Habibullah Rasulillah dhaladallah ala Yasin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ashghili Allahumma shalli ala wa ashghili Allah wa aghhim salimin wa ala pulang dari majlis ini jangan mengabaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Saking pentingnya daripada tarbiyah yang diajarkan oleh para anbiya, mursalin, dan malaikat-malaikatnya Allah tentang kemuliaan salam. Salam bukan hanya ditekankan untuk Nabi Muhammad, ucapan salam juga ditekankan dan diajarkan untuk sesama umat Nabi Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, ketika berjumpa di jalan, sebarkan kalimat salam, ucapkan kalimat salam, sampaikan kalimat salam yang dikatakan oleh yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, absus salam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan, syiarkan, sampaikan kalimat salam lewat bahasa salam bisa menjadikan wasilah saya, kamu, dan kita masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Amin, amin, amin. Ketemu teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu tetangga, ucapkan salam. Ketemu saudara, ucapkan salam. Sesama umat muslim, sebarkan daripada kalimat Ada warga di sini yang ketemu sama tetangganya ngucapin salam? Ada enggak? Kadang-kadang sesama Islam ketemu bukan assalamualaikum, mana lo bro, combro, mana coy. Kadang-kadang ngucap salam bukan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang ngucap salam pakai kalimat assalamualaikum? Ada enggak? Mana dia orangnya? Assalamualaikum. Tahu artinya assalamualaikum? Asamun artinya racun, likum buat lo. Assalamualaikum jadi artinya apa? Enak aja buat gua. Dan yang lebih berbahaya,
Ucapan Assalamualaikum adalah ucapannya orang Yahudi ketika berjumpa dengan umat Muslim. Dulu zaman Nabi Muhammad, pernah Nabi sedang berjalan bersama istri tercintanya Sayyidatina Aisyah. Tahu-tahu di jalan Nabi ketemu sama orang Yahudi. Ini orang Yahudi begitu ngelihat Nabi, dia ucapkan salam kepada Nabi dengan kalimat, "Ya Muhammad, Assalamualaikum." "Ya Muhammad, Assalamualaikum." "Hei Muhammad, racun untuk engkau." Istrinya Nabi yang melihat Nabi dikatain racun sama orang Yahudi, istrinya Nabi marah, ngamuk, kesel. Nih Yahudi dicaci maki balik sama istrinya Nabi. Yahudi, jangan kurang ajar, kamu berani berucap salam kepada suami saya dengan kalimat Assalamualaikum, racun untuk Nabi Muhammad. Waalaikumsalam wa la'natallaha wa adzabu. Itu racun bukan untuk suamiku, tapi itu racun untuk engkau beserta laknat dan juga azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nabi akhirnya Sayyidatina Aisyah dinasihatin, Aisyah, kalau ada orang ngucap salam sama kita dengan kalimat Assalamualaikum, jangan kita jawab Waalaikumsalam wa la'natallaha wa adzabu. Jangan. Dia ngatain kita cuman sekali, racun. Nggak usah kita balas racun, laknat dan azab. Nggak imbang itu. Ngatain satu dibalas tiga, cukup. Kalau ada orang ucap salam kepada kita dengan kalimat Assalamualaikum, kita jawab ucapan salamnya dia dengan jawaban Waalaikum. Udah salah kencang lagi loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, racun buat lo. Waalaikumsalam, buat lo juga racun. Adil nggak kalau gitu? Adil. Jangan ngucapin salam kalimat Assalamualaikum. Ada lagi ngucap salam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada di sini ucap salam kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya lu nggak bakal selamat. Ada lagi Melikum. 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 Kadang-kadang anak-anak muda kalau lagi nongkrong, ada perempuan seksi digodain pakai siulan. Kiu kiu cekerukuk. Wah. Begitu ada perempuan pakai jilbab, godainnya pakai godaan syar'i. Salamu I love you. Wah. Ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang maaf, kita lewat dunia maya aja, WhatsApp, SMS, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tinggal ketik huruf ASSALAMUALAIKUM aja pada males-males banget, betul? Disingkat-singkat ASS WR WB. Apaan ASS WR WB? Aswurep. Ada lagi 3 huruf ASS titik 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 as. Apa as artinya? Ada yang tahu as artinya apa? As artinya bokong. Tahu bokong? Pantat. Tahu pantat? Coba kalau anak WhatsApp ke bapaknya ASS, bapak gimana kabarnya? Apa artinya? Pantat bapak gimana kabarnya? Jawab, pantat gua burikan. Ngapa emang? Jangan yang kayak begitu-begitu. Kadang-kadang anak-anak nih mau keluar rumah, ucap salam yang muda, ngucap salam ke yang lebih tua, yang lagi jalan, ngucap salam ke yang lagi duduk. Itu yang diajarin sama Nabi Muhammad. Murid ucap salam ke guru, anak ucap salam ke orang tua, istri ucap salam kepada suami. Kadang-kadang ucap salam di rumah aja ame orang tua, ame suami pada males-males banget. Istri Nabi Muhammad tidaklah mereka di pagi hari mengucapkan berjumpa dengan Nabi Muhammad kecuali mereka mengamalkan 2 amalan di hadapan Nabi. Apa itu?
Yang pertama, istri Nabi kalau pagi ketemu sama Nabi, mereka akan mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan salam yang romantis. Yang kedua, mereka akan mencium tangan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada bini-bini di sini pagi-pagi ketemu sama lakinya ngucapin salam. Yang ada duit belanjaan, mana ini duit belanjaan? Cium tangan ada bini pagi-pagi sama suami. Kadang-kadang maaf, urusan perkara cium tangan aja banyak banget yang keblinger. Ulama kita udah ngajarin mubarakatal musyafaha bainal fam wal anfun. Berkat cium tangan itu antara hidung sama mulut. Anak bini zaman now cium tangan nempelnya di mana? Nempel di jidat. Di mana lagi? Di pipi. Itu ikutin ajaran siapa cium tangan modelan kayak begitu? Ulama udah ngajarin. Telapak tangan atas ini namanya ta'aduban, Pak. Adab, akhlak, etika. Itu bisa mendatangkan kebahagiaan dunia. Telapak tangan bawah namanya tabarukan, ngambil barokah, bisa datengin kebahagiaan akhirat. Berarti anak kalau pengen dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat lewat cium tangan, bini juga begitu. Berarti cara cium tangannya gimana yang benar? Gimana yang benar? Bolak balik. Ada bini di sini cium tangan suaminya bolak balik. Ada anak di sini cium tangan bolak balik. Giliran ketemu ame Habib, tangan Habib diputer-puter sampai salah urat. Giliran ame orang tua pada cuek-cuek banget. Nih coba anak kecil yang kop gamis hitam dan gamis hijau coba naik ke panggung. Ayo dong, naik dong. Nah, Insya Allah. Lah dulu dong, Habib minta berdua praktekin cium tangan. Yang pakai gamis hitam siapa namanya? Adit. Yang gamis hijau siapa namanya? Agung. Rizky. Adit sama Rizky coba saling berhadapan. Rizky, burungnya dilepas aja Ki. Nah, ini yang jadi orang tuanya Adit atau Rizky? Adit jadi orang tua, anaknya siapa? Rizky. Coba anggap Adit orang tua, ucapin salam yang benar ke orang tua, terus sambil cium tangan yang tadi Habib ajarkan. Ucapin salam, Dit. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum papa, gitu dong. Kan anggap ini kan bapak. Coba Dit. Coba sini Ki sama Adit sini. Sini saling berhadapan. Coba ucapin salam, burungnya lepas. Coba ucap salam, assalamualaikum papa, gitu. Nangis ini. Coba ucap salam. Jangan nangis, diam aja kayak cacing dikasih garam. Assalamualaikum papa. Makan pakai kecap manggil papa. Coba Ajib, waalaikumsalam anakku. Waalaikumsalam anakku. Coba cium tangan. Tuh, nempelnya di mana tuh? Di jidat tadi. Kalau bisa, walaupun masih anak-anak, Habib kasih hadiah pergi haji jika mampu. Coba cium tangan yang benar. Set, but.
Tadi diajarin cium tangannya gimana? Bolak balik. Ayo coba. Kasih pelan-pelan, slow motion. Jangan buru-buru. Pelan-pelan, lu nafsu amat. Pelan-pelan coba. Set. Betul nggak? Bolak baliknya betul, tapi begitu balik tangan dia sendiri yang dicium. Tangan bapaknya yang dicium. Coba pelan-pelan, ulangin. Set. Tangannya pindah ke bawah, pegang, cium. Nah, coba ulang. Ini siapa tadi? Dit, anak, ini bapak. Kasih tahu dia biar paham, Dit. Cium tangan yang bener sama ucapin salam. Ucap salam. Sabar. Lu galak amat lu. Ucap salam. Assalamualaikum Bapak. Jawab salam. Waalaikumsalam Nak. Cium tangannya, Dit. Set. Wah, tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih. Langsung bisa. Wah. Begitu Bu, Ibu cium tangan sama suami bolak-balik. Anak ajarin juga cium tangan sama kalian bolak-balik. Kalau udah diterapkan cium tangan yang model kayak begitu, insya Allah kita semuanya dapat barokah dan bahagia dunia sampai dengan akhirat, insya. Dan juga ucapan salam, saking pentingnya Nabi bukan cuma menekankan buat salam kepada Nabi, bukan juga antar sesama umat Nabi. Dan juga ucapan salam saking pentingnya Pak, Bu, diajarin ame Nabi. Kalau kita lewat kuburan umat muslim juga diajarin buat ngucapin salam. Lewat kuburan yang udah mati, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana farotun wa nahnu lakum tabaun, nas'alullaha lakumul afiyah. Atau minimal banget kalau lagi lewat kuburan, ucapin salam dengan kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur. Nih kadang-kadang orang Bekasi lewat kuburan bukan ngucapin salam, numpang. Anak bagong mau lewat. Apaan anak bagong mau lewat? Yafrahuna biha asad makanu yafrahuna fid dunya. Ketika orang-orang yang ada di dalam kubur mendapatkan salam dari orang-orang yang masih hidup, mereka yang ada di dalam kubur Pak girang, senang dengan kegembiraan yang sangat luar biasa, melebihi daripada orang yang ada di dalam kubur mendapatkan kebahagiaan di masa kehidupannya. Makanya ucapin salam tuh ketika kita lewat kuburan paling dekat di sini di mana? Di belakang. Nah, serem ini. Ini kadang kita tahu nggak, kuburan itu dari bahasa Arab, jamak dari kata makobir. Tahu makobir? Artinya tempat orang dikubur. Kadang kita kan orang Betawi, orang Bekasi main nyingkat-nyingkat aja, bener? Makobir, jadi kober. Padahal aslinya makobir. Tuh, makanya kita belajar bahasa Arab, penting banget. Emak-emak paling jago bahasa Arab cuman satu, Abi Fulus. Wah. Anak muda paling jago bahasa Arab, Ana uhibbuka fillah. Wah. Belajar banyak tuh kosakata bahasa Arab. Jengkol, tahu jengkol? Jengkol emang bahasa apa itu? Dulu ada orang Saudi datang ke Bekasi, disediain makanan yang sekarang kita kenal dengan nama jengkol. Dulu belum ada namanya, ditanya sama itu ulama, syadal makulat, ini makanan namanya apaan? Orang Bekasi dulu masih belum pada bisa bahasa Arab, main nyuruh aja, makan syekh, makan. Begitu dicobain sama itu ulama, digigit. Kata itu ulama, zain, enak, hayak kul, ayo kita makan bareng-bareng. Orang Bekasi, oh then cool. Sampai sekarang dah tuh namanya jadi Zen Cool Bekasi tuh.
Ucapin salam, sebarin salam. Salam sampai Nabi Muhammad mau tidur, assalamualaikum ya Rasulullah. Aktivitas, assalamualaikum ya Rasulullah. Ketemu saudara, assalamualaikum. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Insyaallah ngamalin salam, Allah bakal senengin kita dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, hadiah dari perjalanan Isra wal Mi'raj yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari perjalanan Mi'raj, Allah Ta'ala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Sholat adalah gerbang untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Barang siapa yang lalai dengan yang namanya sholat, Allah akan lalaikan segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupannya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ayu syai yaidu alika min dinika idha hanat alika sholatuka wa anta awwalu matas ala anha yaumal qiyamah. Apa yang berharga atas agama kalian, kalau sholat saja sudah tidak berharga untuk kalian, padahal pertanyaan yang akan pertama kali Tuhan kalian tanya kelak di hari pembangkitan tentang amalan sholat. Seperti apa kalian mampu memperbaiki sholat, seperti itulah kalian mampu memperbaiki kehidupan kalian. Ketika kalian bisa memperbaiki sholat, Allah akan perbaiki ketenangan hati kalian. Kalian bisa perbaiki sholat, Allah perbaiki keberkahan rezeki kalian. Kalian perbaiki sholat, Allah perbaiki keharmonisan rumah tangga kalian. Dan kalian perbaiki sholat, Allah pun akan perbaiki segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kalian. Tapi kalau kalian suka lalai dengan yang namanya sholat, mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, Allah pun akan lalaikan, abaikan dan tinggalkan segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kalian. Mau senang dunia sampai dengan akhirat, kuncinya ada di sholat. Muadzin dalam satu hari sudah mengingatkan kepada kita sehari 5 kali, hayya ala dhalah, hayya alal falah, marilah mendirikan salat, marilah menggapai kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Maksudnya apa? Sudah diberikan clue. Kalau kamu ingin menang, sukses dan bahagia, kuncinya ada di sholat. Sholat dulu baru menang, sukses dan juga bahagia. Mimpi buat kalian dianugerahkan kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan kalau kalian mengabaikan dari yang namanya sholat. Kalau kita udah sholat, insya Allah kita bakal senang dunia sampai dengan akhirat. Ramein, kita punya masjid. Mana masjid yang dekat? Musola apa namanya? Al Wardah. Ketua DKM-nya yang mana? Ketua DKM sebelah kiri yang mana? Masya Allah, ganteng banget ketua DKM-nya. Rambutnya begamisnya biru, lis putih. Ketua DKM siapa namanya? Musola Al Wardah ya. Ini kalau sholat subuh jamaahnya seramai ini enggak Ustadz? Alhamdulillah apa? Sendalnya ya. Kalau subuh jamaahnya berapa saf Ustadz? 2 saf apa 2 orang? Kadang-kadang Masya Allah Bu, Pak, maaf Bu, ada satu DKM pernah curhat sama saya. Dia bilang, Bib, keadaan masjid saya sangat memprihatinkan Bib. Saya tanya, prihatinan kenapa? Dari mulai yang pukul beduk saya, yang adzan saya, yang qomat saya, imam, makmum, sholat di dalam masjid ndiri-ndiri. Ayo dong anak muda makmurkan musola. Udah waktunya anak muda juga tampil di dalam musola. Kadang-kadang dari mulai yang pukul beduk aki-aki, yang adzan aki-aki, yang qomat aki-aki, imamnya aki-aki, makmum, masjid jadi kayak tempat perkumpulan aki-aki. Anak muda minimal jadi muadzin. Anak muda kalau jadi muadzin enak, suara masih kuat, napas masih panjang, tahrim bangunin subuh juga asyik. Allah bangun semangat.
Kadang-kadang maaf kalau aki-aki udah tahrim subuh nakutin. Acolah, acolah, acolah. Anak muda adzan subuh, salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari yang namanya tidur. Aki-aki adzan subuh, entah salat entah naon-naon, tidur lagi akhirnya. Ayo makmurin, kita punya musola, hidupin sholat berjamaah. Terakhir ada cerita hikayah, ada 3 orang bego sholat di musola karena nggak ada warganya yang mau sholat berjamaah. Yang satu namanya bego, yang satu lagi tolol, yang satu lagi oon. Si bego dia bilang ke si tolol, lol, yang jadi imam lo ya lol. Dia jawab, yah go, lu kan tahu gua tolol, masa suruh jadi imam? Suruh aja si oon. Oon jawab, tolol aja nggak berani apalagi gua oon. Akhirnya mau nggak mau yang jadi imam bego. Makmumnya siapa? Tolol sama oon. Akhirnya bego berdiri di tempat imam, dia takbir, Allahu Akbar. Tolol ame oon ngikutin takbir. Bego baca Fatihah waladhdallin, kelar, mak tolol ame oon jawab amin. Yang jadi masalah udah tahu imamnya bego, dia pakai baca surat Al-Kafirun. Yang mana nih surat kalau yang baca orang bego nggak kelar-kelar, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma wala an abidum ma'abacum wala antum abidun nama wala an abidum ma'abacum wala antum abidun nama wala an abidum ma'abacum wala antum abidun nama. Muter-muter wala an abidum ma'abatum wala antum abidun nama abud. Si bego dia lupa gimana caranya nutup surat Al-Kafirun. Akhirnya karena enggak ruku-ruku, si tolol di belakang dia pegel, teriak ke si bego, go lakum, go lakum. Bego dia baru ingat, lakum dinukum waladhdallin. Makmumnya tolol ame oon pakai jawab amin. Akhirnya karena penasaran si tolol nanya ke si on, ini perasaan aminnya 2 kali ya? Emang dasar oon dia pakai jawab. Tolol, kalau sholat nggak boleh ngomong. Imamnya bego madep belakang, untung gua nggak ngomong. Akhirnya gara-gara yang sholat berjamaah orang bego, sholatnya pada batal. Naudzubillah min. Balik, ayo makmurin musola kita, apalagi bentar lagi kita pengen ketemu bulan Ramadan, betul? Sholat taraweh bener. Panitia per hari pertama sampai kelima sampai pasang tenda, musola nggak muat, betul? 10 ke atas jamaahnya pada kemana? Mampir ke Giant, kemana lagi? Ke mall, Tanah Abang, pada belanja, musola ditinggalin. Hidupin sampai hari terakhir bulan Ramadan, sholat taraweh berjamaah. Yang jadi imam juga lihat-lihat, jangan kelewatan tua, jangan kebangetan muda. Cari yang sedang-sedang buat jadi imam sholat taraweh. Sholat taraweh kadang-kadang kalau imamnya tua kelamaan, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Imam makmum makanya gerendeng. Aduh, besok gua nggak bakal mau sholat di musola ini lagi. Apaan imamnya? Anak muda juga mentang-mentang napasnya masih kuat, baca Fatihah 1 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak mikirin aki-aki di belakang ngos-ngosan. Kalau assalamualaikum, nengok ke belakang, 4 aki-aki mati. Kan nggak lucu begitu. Ayo sama-sama. Momentum peringatan Isra wal Mi'raj di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang pertama, kita amalkan daripada ucapan salam kepada Nabi Muhammad, salam antar sesama umat Nabi Muhammad, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua,
jangan pernah abaikan, lalaikan, tinggalkan dari yang namanya sholat. Mengamalkan dua amalan, salam dan sholat, insya Allah hidup kita akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala bahagia dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dari apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Hadza minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.